Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang bersedia mampir di Ubay Channel. Dan saya mendoakan semoga kita semuanya mendapatkan iman dan Islam dalam keistiqomahan, dan tentunya Allah senantiasa memberikan kita kesehatan ya. Dan kali ini tidak lupa saya mengajak mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kali ini saya akan menampilkan yaitu soal dan pembahasan pendidikan agama Islam bagian ketiga. Dan buat teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe agar channel ini semakin banyak dikenal orang dan semakin membawa keberkahan dan kebaikan buat kita semuanya. Ya teman-teman, sebelum kita mulai, saya menganjurkan yang pertama yaitu adalah perbaiki niat. Maka dari itu mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan dan kelimpahan dalam ilmu kita ya. Terus yang kedua, siapkan alat tulis. Teman-teman siapkan alat tulisnya agar nanti bisa menulis apa-apa yang dirasa bermanfaat. Terus pause sebelum dijawab. Nanti saya akan menampilkan soal dan pembahasan. Akan tetapi sebelum saya membahas dan menjawabnya, silahkan di pause dulu dan teman-teman bisa mengerjakan atau menebak terlebih dahulu. Terus yang keempat yaitu catat ilmu yang baru atau informasi yang teman-teman baru dapatkan, silahkan dicatat. Dan yang terakhir adalah correct me if I'm wrong. Jika saya salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar karena saya juga sedang belajar. Oke teman-teman, kita masuk yang pertama. Ya, yang pertama. Oke, apabila seseorang bersumpah, kemudian dia melanggarnya dan harus membayar kafarat, yaitu, nah ini terkait dengan kafarat orang yang bersumpah teman-teman. Nah teman-teman coba dilihat, A membayar fidyah, B memberi makan kepada 10 orang miskin, C memberi makan kepada 10 anak yatim, D membayar uang 100 juta rupiah. Teman-teman, itu di surah Al-Maidah ayat 89 ya. Di situ dijelaskan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafaratnya bagi orang yang melanggar sumpah itu it'amu asyarati masakin, yaitu memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Min awsam bimantuk maimuna ahlikum, ya dari makanan yang biasa dimakan keluarganya. Nah, akan tetapi ada selanjutnya yaitu aukiswatuhum atau pakaian-pakaian. Jadi pilihan pertama adalah 10 orang miskin memberikan makan, yang kedua itu memberikan pakaian, au tahriru raqabah atau memerdekakan budak. Jadi 3. Nah, tapi kalau ketiga itu tidak mendapatkan, famalam yajid fasyamun, ketika itu tidak bisa, fasyamu maka berpuasalah salah kali ayam 3 hari. Jadi kalau ketiganya itu nggak ada, nggak bisa, maka 3 hari berpuasa. Nah, di sini yang ada apa? Yaitu memberikan makan kepada 10 orang miskin. Nah, di sini berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya B. Ya, lanjut yang nomor 2. Pak Abdurrahman panen padi sebanyak 5 ton. Harga padi saat panen 7.000 per kilo. Biaya produksi termasuk air 5 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Ya teman-teman, di sini sedikit hitung-hitungan. Maaf ya, ini saya nggak bisa coret-coretan karena memakai handphone. Nah, jadi yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu berhubung ini pertanian, berapa zakatnya, nisabnya berapa? Nisabnya itu pertanian itu 10% atau 5%. Nah, 10% itu kalau sawah itu tak ada hujan. Nah, sedangkan di sini adalah ada biaya produksi termasuk air, berarti nisabnya adalah 5%, bukan 10%. Nah, itu soal itu ya, bukan nisab tapi takaran. Nah, soal nisabnya, kalau padi, ingat ya, yang biasa kita bahas, nisabnya itu beras, di sini padi. Kalau nisab beras itu berjumlah 653 kg ya. Kalau padi, nah teman-teman kalau tahu ya, kalau padi itu diselip atau diolah menjadi beras kan nggak sama. Misalkan 1 ton padi itu diselip itu menjadi beras 653 kg kurang lebih, karena penyusutannya itu kurang lebih 35%. Jadi kalau nisabnya padi itu menjadi 1 ton ya, bukan 653 kg. Nah, di sini berarti sudah mencapai nisab ya teman-teman, 5 ton. Nah, kita hitung aja langsung ya. Coba kita dihitung, harga padinya kan 7.000. Nah, kuantitasnya itu 5 ton. 7.000 kali 5 ton itu berapa?
berarti jumlahnya ada 35 juta itu harganya, karena ini harganya per kilogram, jadi 35 juta. Lalu dikurangi biaya produksinya itu 5 juta, berarti 35 juta dikurangi 5 juta yaitu 30 juta. Nah, berhubung tadi itu zakatnya itu 5%, maka 5% dikalikan 30 juta, jumlahnya berapa? 1.500.000. Jadi jawabannya D ya. Teman-teman bisa menjawab di sini. Lanjut nomor 3. Dam yang harus dibayarkan jika kita memakai minyak wangi dan memakai pakaian berjahit saat mengerjakan ibadah haji adalah apa teman-teman? Nah, jadi kalau dam itu ya, coba dijawab. Dam itu yang dibayarkan ketika seseorang melanggar dalam ibadah haji ya, atau ya haji. Nah, kalau yang ini ya, ini karena memakai minyak wangi. Pilihannya itu adalah 10 hari berpuasa, sedekah ke 5 orang miskin, menyembelih 7 ekor kambing, dan yang D adalah menyembelih seekor kambing. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya itu D, itu menyembelih seekor kambing. Nah, dam itu sebenarnya nggak cuma satu pilihan. Jadi ketika seorang melakukan ini memakai minyak wangi, dia kena dam itu antara satu, menyembelih seekor kambing, atau yang kedua, melakukan puasa 3 hari, atau yang ketiga, memberikan sedekah makanan terhadap 6 orang miskin. Nah, itu. Akan tetapi, itu nggak cuma orang yang memakai minyak wangi, ada lagi orang yang melakukan jima atau hubungan badan setelah tahallul yang pertama. Itu akan dikenakan dam yang sama dengan ini. Selanjutnya, di tengah masyarakat sering terjadi peristiwa yang terkenal dengan istilah nikah sir, dan sebagai dampaknya banyak perempuan yang menjadi korban perceraian. Dari sinilah pemerintah terpanggil membuat aturan. Aturan tersebut yaitu, nah ini terkait undang-undang pernikahan teman-teman. Nah, coba ditebak yang mana? Ya, coba ditebak. Nah, simpel aja ya, kalau undang-undang pernikahan itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Jadi ingat ya, 174. Ini lebih susah lagi kalau misalkan dibikin satu semuanya ya, lebih susah lagi ya, pokoknya 174 itu. Jadi jawabannya adalah A, nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Apabila seorang muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa harta, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan terdiri atas istri dan 1 anak laki-laki, maka dalam pembagian harta warisan, bagian yang diterima oleh anak laki-laki adalah berapa teman-teman? Apakah 1/8, 1/4, setengah, atau 2/3, atau asobah? Ya, sebagaimana kita ketahui, anak laki-laki itu adalah bersifat asobah ya teman-teman. Asobah atau sisa dari pembagian yang telah dilakukan. Yaitu asobah kalau ini adalah asobah binafsi. Nanti kalau ada asobah ma'al khair dan seterusnya. Kalau ini adalah asobah binafsi. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 6. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Beliau membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan, tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, memuliakan tamu, serta tekun dalam beribadah. Beliau mengajak agar sikap dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, minum, berzina, membunuh, kebiasaan buruk lainnya ditinggalkan. Berdasarkan cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah yaitu apa teman-teman? Coba tebak dulu. A. Tauhid, B. Ukhuwah, C. Muamalah, D. Akhlakul karimah, E. Ibadah. Apa? Ya, teman-teman tahu ya. Jadi periode Mekah itu ada 2 orientasi. Yang pertama yaitu memperbaiki akhlak. Teman-teman tahu lah ya, tentang Rasulullah itu tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi akhlakul karimah jawabannya. Nah, selain akhlak juga ada tauhid. Jadi akhlak dan tauhid di periode Makkah. Kalau di periode Madinah itu nanti ada ukhuwah, muamalah, dan ibadah. Ya, teman-teman. Nomor 7. Dalam membayar kafarah, sama yang tadi tentang kafarah, ini adalah kafarah. Dalam membayar kafarah dihar, bagi seorang suami boleh memilih salah satu dari 3 dendanya, tapi harus secara berurutan. Artinya ketika yang denda pertama tidak mampu, boleh memilih denda kedua, dan selanjutnya. Berikut adalah kafarat pertama bagi pelaku dihar. Apa teman-teman? Ya. A. Memberi makan 60 orang miskin. B. Puasa 2 bulan berturut-turut. C. Memerdekakan hamba sahaya.
D. Memberikan makan 120 orang miskin. E. Puasa 1 bulan berturut-turut. Apa jawabannya? Ya, kita ketahui dulu. Apa itu dhihar? Nah, dhihar itu adalah ungkapan suami yang menyamakan istri dengan ibu kandung. Nah, seperti punggungmu bagaikan punggung ibuku misalkan. Nah, jadi itu dhihar ya. Nah, hukumannya itu ada 3 hierarkinya atau urutannya. Di kafarah yang pertama yaitu memerdekakan budak atau hamba sahaya. Ya, kalau nggak mampu, yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini yang pertama, memerdekakan hamba sahaya. Jawabannya saya. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Jadi ini urutannya C, B, A. Jadi jawabannya adalah C, gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Oh ya, buat teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, saya sarankan sekali untuk menonton bisa dibilang semuanya ya teman-teman ya. Karena insya Allah yang diungkapkan di sini itu, soal-soal di sini itu kebanyakan itu berasal dari materi-materi sebelumnya, walaupun tidak secara tekstual, tapi berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah menonton materi sebelumnya, insya Allah nyambung di sini ya. Nomor 8. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun A. 1530 atau sampai E. Tahun berapa teman-teman? Ya. Jadi Al-Quran pertama kali dicetak itu di kota Venesia atau Italia ya. Dan itu di tahun 1530 Masehi. Jadi jawabannya A. Kalau misalkan kalau B 1543 itu pencetakan di Basel ya, itu pencetakan kedua. Jadi jawabannya B teman-teman ya. Terus nomor 9. Pada tahun kelima dari kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Akhirnya 70 sahabat termasuk sahabat Utsman bin Affan dan istrinya radhiyallahu anhuma. Adapun tujuan hijrah tersebut adalah ke A. Mesir, B. Madinah, C. Taif, D. Habsy, E. Irak. Kemana teman-teman hijrahnya? Ya. Jadi jawabannya adalah apa? Ya, kita ketahui tahun kelima kenabian ini adalah hijrah pertama. Hijrah pertama ini ke Habasyah ya, Habasyah atau sekarang kalau nggak salah dikenal Ethiopia ya, ke Habasyah. Nah, hijrah ini diikuti oleh 70 sahabat. Nah, hijrah kedua yang dilakukan oleh Nabi itu di tahun ke-10 kenabian itu ke Taif. Tahun ke-10 kenabian ke Taif, yang akhirnya dalam kisah tersebut Rasulullah ditolak sampai dilemparin batu ya, sampai dilemparin batu oleh orang-orang Taif. Tapi Rasulullah tidak melaknat seperti itu ya. Terus hijrah yang ketiga yaitu tahun ke-13 kenabian itu ke Madinah. Ini ke Madinah. Terus jadi jawabannya adalah D ya, Habasyah. Nomor 10. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Nah, ini Bani Umayyah. Bangunan sebagai pusat dakwah Islam, kemajuan Islam pada masa ini meliputi politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, bidang militer. Nah, ini kalau itu dinasti Umayyah. Kalau sementara di perkembangan Islam pada Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini meliputi ilmu pengetahuan ekonomi, bangunan, sosial, dan militer. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya. Nah, ini siapa teman-teman? Ini kembali lagi ke ilmuwan Muslim ya. Yang pertama atau A, Al-Kindi, karyanya kitab Bidayatul Mujtahid. Benar nggak? Coba kita baca dulu semuanya. B. Al-Ghazali, karyanya Kulliyatul Fiqh. Benar? Ya. C. Al-Farabi, karyanya Ihya Ulumuddin, yakni bahas masalah akidah dan seterusnya. D. Ibnu Rushd, karyanya Ar-Ra'yu Ahlul Madinah wal Fadilah. E. Ibnu Sina, karyanya Al-Funun Fiqh. Ya, teman-teman, kita telusuri dulu ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Al-Kindi, karyanya Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau Al-Kindi itu adalah tokoh atau ilmuwan Muslim, filsuf pertama di dunia Islam ya. Makanya Al-Kindi itu digelari oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya itu sebagai Muallim As-Sani, yaitu guru besar yang kedua setelah guru besar pertama yaitu Aristoteles. Jadi Al-Kindi adalah tokoh yang di bidang filsafat. Nah, di sini kitab Bidayatul Mujtahid tentang fikih. Jadi bukan ini teman-teman. Ini bukan ini ya. Al-Kindi itu karyanya Falsafatul Ula, filsafat pertama ya. Jadi bukan tentang fikih. Kalau Bidayatul Mujtahid ini fikih, tentang fikih, ini karyanya Ibnu Rushd ya, yang membahas di dalamnya itu perbandingan madhab-madhab.
ya, 4 madhab dan ada lagi yang lain. Terus yang B, Al-Ghazali. Al-Ghazali karyanya Kulliyatul Fittib, buku tentang kedokteran. Nah, sebagaimana kita ketahui, Al-Ghazali itu terkenalnya di bidang tasawuf ya, walaupun beliau juga mempunyai karya-karya yang lain, usul fikih, mantik dan seterusnya, tapi terkenalnya di bidang tasawuf, sehingga karya beliau yang paling fenomenal adalah yang di bawah ini, Ihya Ulumuddin. Ini karya beliau, tulisan beliau. Ada lagi karya beliau Al-Mustafa ya, dan seterusnya. Terus yang C, Al-Farabi, karyanya Ihya Ulumuddin, bukan. Al-Farabi itu adalah filsuf juga, ahli filsafat. Beliau mempunyai karya itu yang paling terkenal adalah yang di bawahnya ini, Ar-Ra'yu Ahlul Madinah. Jadi tentang penduduk sebuah negara. Jadi ada lima penduduk ya, ada 5 penduduk, ada Madinah Fadilah, Madinah Fasiqah, Madinah Jahilah, dan seterusnya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi yang C salah, BA salah. Yang D, Ibnu Rus karyanya bukan ini, tapi Ibnu Rus karyanya yang di sini. Ya, karyanya di sini. Nah, berarti yang benar yang bawah. Ibnu Sina karyanya adalah Al-Qanun fit Tibb, tentang ilmu kedokteran. Dalam bahasa Inggris ditranslate atau diterjemahkan menjadi Canon of Medicine. Nah, jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Nomor 11. Sebuah kota yang menjadi pusat peradaban Islam pada masanya disebut sebagai kota ilmu pengetahuan, yaitu apa, teman-teman? Ya, jawabannya sudah tahu lah ya. A. Mesir, Cordoba, Baghdad, Turki, Persia. Nah, jadi kalau dulu itu menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, yaitu Baghdad ya, atau Irak. Ya, jadi C jawabannya. Terus yang 12, batas nisab zakat pertanian adalah 5 ausak. 5 ausak yang setara dengan A. 2,176 kg, B. 130, C. 653 kg, D. 1000 kg. Jawabannya apa? Coba jawabannya apa? Ya, jadi zakat pertanian itu tadi di atas sudah saya bahas. Zakat pertanian itu nisabnya adalah 5 wasak atau 5 ausak. Kalau ausak itu jamak dari kata wasak. Nah, berapa sih 5 ausak dikonversikan? Nah, kalau 1 ausak, ini kan 5 ya. Kalau 1 ausak itu dikonversikan ke ukuran lain itu 1 sok. 1 sok itu kalau dikonversikan lagi menjadi 2,176 kg. Jadi ini 1 sok ya. Nah, 1 sok ini. Nah, tapi kalau 1 ausak itu jumlahnya itu adalah 60 sok. Jadi satu ausak itu jumlahnya 1 ausak ya, 1 wasak itu jumlahnya 130 kg. Nah, terus di sini kan 5 wasak. Jadi 5 wasak itu 5 dikalikan ini. Ya, simpelnya kalau zakat pertanian itu nisabnya adalah 653 kg. Jadi jawabannya C. Ini simpelnya C. Cuma tadi saya jelaskan alurnya gitu ya. Alurnya biar ini tahu. Ini apa? Ini ternyata 1 sok ini. Ini 1 sok adalah 2,6 kg. Terus 1 wasak adalah 130 kg. 130 kg, dan yang terakhir adalah 1000 kg, yaitu menjadi takaran nisabnya 1 ton gabah. Menjadi nisab padi. Kalau bahasa Jawa itu namanya gabah, Nomor 13, pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang bekerja disebut apa, teman-teman? Ya, A. upah, B. hiwalah, C. luqotoh, D. muzaroah. Apa? Ya, teman-teman tahu lah ya, jawabannya upah. Ini masuknya ke transaksi ijarah, sewa menyewa tenaga ya, sewa menyewa jasa. Yang B itu hiwalah, adalah pengalihan utang. Luqotoh itu adalah tentang penemuan ya. Ada yang bilang penemuan harta yang setelah masa Islam itu disebut luqotoh ya. Tapi kalau yang sebelum masa Islam itu disebut rikaz. Nah, terus wallahu alam ya kebenarannya. Terus yang muzaroah itu adalah pengelolaan bersama sebuah lahan dari pemilik lahan dan pengelola yang nantinya dibagikan hasilnya dengan kesepakatan. Di mana muzaroah itu adalah benih dan biayanya itu dari pemilik tanah. Dan ini saudaranya adalah mukhabarah. Terus yang nomor 14. Budiah adalah seorang muslimah, usianya sudah sangat renta. Ketika beliau meninggal dunia, untuk mengkafani jenazah, beliau disunahkan sebanyak berapa lapis, teman-teman? Ya, A1, B3, C5, D4 lapis. Kain kafannya berapa? Ya, teman-teman, kalau jumhur ulama itu menyepakati laki-laki itu 3 lapis kain kafan. Terus kalau perempuan itu 5 lapis kain kafan. Biarpun
setelah ditelusuri itu dalilnya lemah, tapi kalau jumhur ulama sudah sepakat seperti itu, teman-teman. Wallahu a'lam. Jadi kita berbicara soal fikih itu terkait tentang perbedaan pendapat, teman-teman ya. Jadi kita mengedepankan toleransi. Tapi kita harus tahu semuanya, berusaha untuk tahu semuanya. Yang nomor 15, setiap makhluk akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan seorang hanya memiliki satu ibu kandung. Manusia pasti memiliki akal serta perasaan. Di alam semesta ini, setiap benda bergerak menurut sunatullahnya, sebab akibat atau kausalitas. Itu semua merupakan bentuk takdir. A. Allah. B. Mubrom. C. Qadim. D. Mu'alaq. E. Dasar. Jawabannya apa, teman-teman? Ini makhluk mati. Bisa dirubah enggak? Enggak bisa dirubah. Jadi semua makhluk pasti mati. Terus kalau nggak bisa dirubah, itu takdir apa namanya? Ya, takdir itu ada dua, mubrom dan mu'alaq. Jadi kalau yang tidak dapat diubah adalah mubrom, B ya. Kalau mu'alaq itu yang dapat diubah. Mu'alaq itu artinya tergantung ya. Jadi dapat tergantung dari usahanya. Jadi mu'alaq itu adalah yang bisa diubah. Seperti apa? Seperti kepintaran dan seterusnya. Oke, yang nomor 16. Mentolerir orang bercadar dan memakai celana cingkrang bagian dari pengertian. Ya, di sini saya juga ingin membahas tentang tentang sikap ini. Teman-teman, kita ketahui juga yang namanya cadar itu adalah bagian dari syariat kita ya, bukan ada yang bilang itu tradisi Arab, bukan ya. Kita lihat di mazhab Syafi'i, yang namanya aurat perempuan itu justru seluruh muka di luar sholat, seluruh tubuh di luar sholat. Kalau yang namanya aurat wanita itu telapak tangan dan muka itu hanya dalam sholat kalau mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i lah yang mewajibkan untuk menggunakan cadar. Jadi kalau kita sangat kurang tepat sekali kalau kita menuduh orang yang bercadar itu berlebihan atau bahkan menyimpang gitu ya, karena adalah bagian dari syariat. Dan celana cingkrang itu juga disyariatkan, teman-teman ya, di dalam Sahih Bukhari kalau nggak salah ya, itu malah dijelaskan ya afdolnya memakai celana cingkrang. Jadi bagaimana sikap kita adalah walaupun kita belum bisa cingkrang atau belum bisa bercadar, jangan menyepelekan mereka yang menggunakan cingkrang atau bercadar. Tapi bisa jadi mereka yang lebih beriman kepada Allah. Kita berusaha untuk toleransi. Nah, apa itu namanya toleransi? Dalam bahasa Arab kita lihat ta'awun. Ta'awun itu apa? Saling tolong menolong, bukan. Tafahum. Apa itu tafahum? Saling memahami. Berarti yang jawabannya adalah B, tafahum. Teladan bukan, tawakal bukan, tawadud rendah hati bukan. Oke, teman-teman. Nomor 17, Imam Mujtahid yang berpendapat bahwa pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan dari zakat yang disewakan. Siapa itu? Ya, siapa yang mengatakan itu? Ya, ternyata yang mengatakan itu adalah A. Imam Syafi'i, B. Maliki, C. Hambali, D. Syafi'i, E. Hanafi. Siapa, teman-teman? Ya, yang mengatakan itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dengan dalih bahwasanya tidak ada penghasilan dalam pengolahan tanah itu kalau nggak ada yang memiliki tanah, kurang lebih seperti itu, sehingga yang diwajibkan mengeluarkan zakat yaitu orang yang memiliki tanah. Akan tetapi yang lain itu mengatakan yang mengeluarkan zakat adalah pengelolanya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah nomor 18. Dalam peristiwa Amul Husni, Rasulullah kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu teman-teman tahu apa itu Amul Husni? Yaitu tahun duka cita. Yaitu ya, Amul Husni itu adalah cek dulu. Siapa yang kehilangan siapa? Rasulullah, A. Aisyah dan Abu Thalib, B. Aisyah dan Khadijah, C. Khadijah dan Abu Bakar, D. Khadijah dan Abu Thalib, E. Khadijah dan Fatimah. Siapa, teman-teman? Ya, Amul Husni itu adalah, Amul artinya tahun, Husni sedih, jadi tahun kesedihan, di mana itu terjadi kurang lebih 10 tahun setelah kenabian Rasulullah kehilangan kedua orang yang dicintai. Itu apalagi Rasulullah semakin sedih lagi karena tahun di mana umat Islam diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Siapa yang meninggal? Yaitu Khadijah ya, Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Jadi beliau sangat sedih sekali kehilangan dua orang cintanya, padahal berdua inilah yang selama ini menyupport, mendukung segala apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Nah, beliau ditinggal oleh kedua orang ini. Jadi jawabannya adalah D, Khadijah dan Abu Thalib. Lanjut nomor 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'a jannati ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyati wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaitun wa rumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabihin kulu min thamarihi ila athmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Nah, berdasarkan ayat di atas, zakat hasil tanah yang disewakan dapat dikelompokkan kepada jenis zakat apa teman-teman? Di sini apa? Nah, di sini jelas sekali ya. Di sini ada kata ma'rusyat, atau ini buat teman-teman atau buat saya juga yang kurang paham atau susah dalam mengartikan ayat, yang ini aja yang familiar aja ya. Contohnya nih, zar'a atau muzarra'ah. Nah, di sini kan ada muzarra'ah ya. Terus wazaitun. Wazaitun di sini ada istilah zaitun. Zaitun itu apa? Buah. Berarti di sini istilahnya apa? Di sini berarti tentang buah-buahan atau makanan. Jadi di sini adalah pada zakat apa teman-teman? Pertanian ya. Jadi jawabannya adalah C, pertanian. Oke, lanjut nomor 20. Orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut apa teman-teman? Muslimun. Iya enggak? Bukan lah ya, bukan muslimun. Mukminun bukan. Ini orang yang beriman. Mantiqun apa ini? Ahli mantik, ahli mantik. D, mutakalimun. Nah, ini artinya adalah ahli kalam. Orator bukan, ini vokal. Jadi jawabannya adalah D, mutakalimun. 21. Sumber utama teologi Islam adalah apa teman-teman? Sumber utamanya A, akal pikiran, B, ijma, C, qiyas, D, ijtihad ulama, E, Quran dan hadis. Apa sumber utamanya? Kita telusuri. Yang pertama A, akal pikiran. Ini sumber utama bagi siapa? Ya, ini sumber utama bagi filsuf atau filsafat. Ijma, ini sumber utama bagi apa? Ya, dalam proses ijtihad ya. Dalam proses ijtihad dengan menggunakan ijma, ini adalah konsensus. Konsensus ini bermakna dua, konsensus sahabat dan konsensus ulama. Yang biasa kita gunakan adalah konsensus ulama ya. Ijma, qiyas. Qiyas ini adalah analogi dalam sebuah kasus. D, ini ijtihad ulama, proses mengambil suatu hukum dengan sungguh-sungguh yang dipimpin oleh mujtahid. Nah, Quran dan hadis. Jadi jawabannya apa? 21 adalah Quran dan hadis. Itu teologi Islam. Nomor 22. Persoalan yang pertama kali muncul setelah wafatnya Rasulullah adalah A, ketuhanan, B, kerasulan, C, keimanan, D, keislaman, E, imamah. Ketuhanan jelas Allah. Kerasulan jelas, setelah Rasulullah nggak ada lagi khatamun nabiyyin. Keimanan enggak, keislaman enggak, berarti imamah. Itu kepemimpinan. Artinya apa? Pengganti dari Rasulullah, pelanjut dari Rasulullah, siapa yang akan melanjutkan. Nah ya, ini menjadi imamah. Jadi jawabannya adalah E. Kita perhatikan daftar jenis harta berikut ini: emas dan perak, harta perniagaan, peternakan, hasil pertanian. Jenis harta yang nisabnya setara dengan 85 gram emas adalah ya apa teman-teman? Yang nisabnya 85 gram emas? Ya, jawabannya adalah kita telusuri emas dan perak. Jelas emas 85 ya, perak itu nisabnya adalah 395 dirham ya, atau sama juga 85 gram emas ya. Terus harta perniagaan. Nah, harta perniagaan dia emas, ya sama dengan emas 85 gram. Peternakan, iya enggak? Peternakan iya teman-teman, yang nisabnya adalah 85 gram. Karena sorry. Peternakan ini nanti sambungannya ke yang 85 itu ke peternakan ikan, tapi yang lain enggak ya. Yang lain itu peternakan ada nisabnya sendiri, yaitu unta, kambing dan yang lainnya. Terus yang 4, hasil pertanian. Hasil pertanian nisabnya apa? Nisabnya ya tadi di atas sudah ada ya, nisabnya yaitu kalau misalkan padi itu nisabnya beras 630 kg. Jadi bukan emas. Nah, berarti yang benar mana? A 1 dan 4 bukan, B 2 dan 3 bukan, C 4 dan 3 dan 3. Nah, ini nggak ada yang benar nih teman-teman ya. Nggak ada yang benar, ini harusnya yang benar adalah 1 dan 2. Ini berarti jawabannya apa? Mungkin ini ada jawaban E ya. Jawaban E, semuanya salah. Jadi ini nggak ada jawabannya ya, nggak ada jawabannya. Semuanya salah. Mungkin ini E ya. Semuanya salah. Jadi yang benar itu adalah 1 dan 2. 1 dan 2 ini yang benar.
Terus nomor 24, orang yang mewakafkan hartanya disebut A. Waqif, B. Mauquf, C. Wakaf, D. Sighah, E. Nadir. Ya, buat teman-teman bisa ditebak. Ya, orang yang mewakafkan itu disebut dengan wakif, teman-teman. Wakif ini isim fa'il ya, pelaku ya, pelaku wakif. Kalau mauquf itu ini isim maf'ul, yaitu objek yang diwakafkan. Kalau wakaf ini adalah bermakna menghentikan, berhenti. Sighah itu adalah ijab kabulnya, ucapannya, transaksi dalam wakafnya. Kalau nadir adalah pengelolaan, mengelola wakafnya itu nadir. Nomor 25. Setelah umat Islam mengalami kemunduran pasca runtuhnya peradaban dinasti Abbasiyah, muncullah para pember baru yang memperjuangkan Islam di abad modern, dan idenya selalu diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Di bawah ini salah satu pember baru Islam dan karyanya yaitu, nah ini tajdidnya teman-teman, ini fase tajdidul Islam. Siapa? A. Muhammad Abduh, karyanya Islamisasi pengetahuan. B. Jamaluddin Al-Afghani, karyanya Risalah Tauhid. C. Muhammad Iqbal, karyanya Pan-Islamisme atau Jamiah Islamiyah. D. Muhammad Rashid Ridho, karyanya Tafsir Al-Manar. E. Ismail Rasyid Al-Faruqi, karyanya Reconstruction of Religious Thought in Islam. Jawabannya apa teman-teman? Ya, kita bahas ya. Coba tebak dulu. Ya, kita bahas. Ya, Muhammad Abduh itu adalah tokoh tajdidul Islam di Mesir. Ya, itu mempunyai karya itu disebut Risalah Tauhid, yang membahas tentang tauhid. Ya, Risalah Tauhid. Jadi karya beliau adalah Risalah Tauhid, bukan Islamisasi pengetahuan. Nah, singkat cerita teman-teman, Jamaluddin Al-Afghani itu adalah pejuang atau tajdid mujaddid Islam di di Afghanistan, yang dulu tuh berjuang keluar dari penjajahan Rusia. Nah, beliau itu mempunyai ide itu Pan-Islamisme atau Jamiah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nah, jadi ini alurnya ya, kalian saya ceritakan singkat. Jamaluddin Al-Afghani itu kan pejuang di Afghanistan, diasingkan itu kalau nggak salah ke Perancis. Dulu saya pernah membaca di bukunya Harun Nasution, diasingkan oleh penjajah, oleh Rusia ke Perancis, atau beliau menyendiri mungkin di Perancis belajar. Dan di Perancis Muhammad Abduh juga sama diasingkan ke Perancis. Nah, sama akhirnya Muhammad Abduh dan Al-Afghani itu bertemu di sana akhirnya ya kerjasama, saling membantu gitu ya. Atau bisa dibilang Muhammad Abduh nantinya belajar ke Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dari sinilah akhirnya muncullah tajdidul Islam di abad itu. Nah, terus jadi alurnya ya, Muhammad Abduh itu guru muridnya Afghani, Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Terus Muhammad Abduh itu mempunyai murid nanti adalah Muhammad Rashid Ridho. Nah, jadi Muhammad Rashid Ridho itu nanti adalah muridnya Muhammad Abduh yang mempunyai karya yang disebut Tafsir Al-Manar. Jadi Rashid Ridho adalah muridnya Muhammad Abduh. Tafsir Al-Manar ini adalah tafsir di bidang sosial, jadi Al-Quran dengan kaitan sosial. Kalau Muhammad Iqbal itu pejuang di India yang melahirkan negara Pakistan. Karyanya itu adalah yang di bawah Reconstruction of Religious Thought in Islam. Terus yang terakhir itu Ismail Rasyid Al-Faruqi, itu adalah seorang ilmuwan muslim dari kalau nggak salah Palestina, teman-teman. Palestina, yang dengan istrinya Louis sama-sama pejuang Islamisasi pengetahuan, ini judulnya nih, Islamisasi pengetahuan. Akhirnya beliau berdua suami istri dibunuh oleh yang dituduh adalah kaum Zionis. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yaitu D. Muhammad Rashid Ridho, Tafsir Al-Manar. Akan tetapi Tafsir Al-Manar sebenarnya ini adalah disusun bareng dengan gurunya Muhammad Abduh. Tapi nggak cukup lama Muhammad Abduh akhirnya meninggal. Jadi awalnya nyusun Muhammad Abduh kalau nggak salah itu sampai ke juz 2. Dan setelah juz 2 itu beliau meninggal, dilanjutkan oleh muridnya Rashid Ridho. Dan bisa dikenal Muhammad Rashid itulah yang mengarang atau menyusun Tafsir Al-Manar. Lanjut teman-teman. Nomor 26. Persoalan yang timbul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah A. Nepotisme dalam Islam, B. Munculnya berbagai aliran dalam Islam, D. Ijazah perlaku dosa besar, D. Imamah dan kepemimpinan, E. Perebutan warisan Utsman radhiyallahu anhu. Apa teman-teman jawabannya? Ya, jadi persoalan yang muncul itu dalam terbunuhnya sahabat Utsman, atau awal mula banyaknya aliran dalam Islam, yaitu awalnya adalah pertikaian itu, yang itu sebenarnya tentang apa teman-teman? Tentang apa coba kira-kira?
Ya, tentang imamah atau kepemimpinan. Tentang kepemimpinan ya. Nanti setelah sahabat Utsman itu antara sahabat Ali yang menjadi khalifah atau Muawiyah yang menjadi khalifah. Nah, kalau ini kan setelah terbunuhnya. Kalau sebelum terbunuhnya itu karena mungkin ya banyak tentang nepotisme, tapi ini di luar persoalan. Oke, kita lanjut. Nomor 27. Filsuf Islam yang pertama kali dikenal yaitu A. Wasil bin Atha, B. A. Ibnu Sina, C. Mulla Sadra, D. Al-Kindi, E. Aristoteles. Siapa teman-teman? Siapa? Ya, kita telusuri. Wasil bin Atha ini adalah tokoh Mu'tazilah. Ibnu Sina ini tokoh ilmuwan muslim kedokteran, tapi beliau bukan pertama. Mulla Sadra bukan. D. Al-Kindi. Nah, ini Al-Kindi. Tadi yang di atas sudah saya jelaskan. Al-Kindi adalah judul dengan julukan Muallim As-Sani atau guru besar kedua. Setelah siapa? Setelah Aristoteles. Aristoteles ini Yunani ya, Yunani, Al-Kindi. Jadi beliaulah seolah-olah menjadi pintu masuknya peradaban keilmuan ya dari filsafat dari Yunani gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya perhatikan kandungan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum baina wa hafadata wa razaqakum min at-thayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Maksud dari ayat di atas adalah A. Anjuran nikah, B. Hukum waris, C. Wajib zakat, D. Berpuasa, E. Pernikahan yang tidak sah. Apa teman-teman? Ya, kita lihat buat kita yang belum dengan masih kurang bisa memahami tentang terjemahan, kita lihat aja ya. Kita kata-katanya ini ada kata-kata azwaja ya. Berarti ini tentang apa? Tentang zauj. Zauj itu apa teman-teman? Ya, itu zauj adalah nama lain dari kata nikah atau zauj. Berarti simpelnya adalah ini tentang A atau B, anjuran nikah atau tidak sah. Terus di sini ada nggak kata-kata batal? Ada nggak kata-kata batil gitu ya? Ternyata nggak ada. Berarti jawabannya adalah apa? A. Anjuran nikah. Walaupun ini jelas artinya ya. Allah ja'ala lakum min anfusikum, dan Allah menjadikan kamu bagimu itu min anfusikum dari bagianmu adalah azwaja berpasang-pasangan. Ya. Dan seterusnya. Selanjutnya nomor 29. Kawin mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin yang terputus, yaitu akad perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita untuk 1 hari, 1 pekan, atau 1 bulan. Sekarang hukum kawin mut'ah adalah dengan bahasa yang milenial itu kawin kontrak. Hukumnya apa sekarang? Hukumnya adalah haram, teman-teman ya. Hukumnya sekarang sudah haram, sudah diharamkan. Walaupun dulu itu diperbolehkan ketika masa sahabat berperang gitu ya, karena jauh dari istrinya, tapi sekarang sudah diharamkan. Nomor 29. Waduh, ini 2 nomornya. Ini nomor 30 mungkin ya, tapi lah udahlah 29 aja. Nomor 29 lagi. Perhatikan kandungan hadis berikut. Fi masaqatis sama'u wal uyunu aw kana atarian al-usyr. Wa masuqiya bin amhi nisful usyr. Hadis di atas perintah untuk melaksanakan zakat. Apa teman-teman? Nah, di video selanjutnya saya menampilkan hadis ini. Ini contohnya nih, ini simpelnya. Al-usyr ini 10 ya. Nisful usyr ini ada setengah, nisfu itu setengah, al-usyr itu 10. Berarti setengahnya 10 itu 5. Jadi ada 10 ada 5. Berarti ini apa tentang apa? Zakat apa? Yang 10 dan 5 itu hasil tanah atau pertanian gitu ya. Jadi zakatnya adalah 10% atau 5%. Jadi jawabannya adalah C, hasil tanah. Ternak itu bukan, emas perak bukan, perniagaan bukan. Nomor 30. Ahli waris yang mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan yaitu siapa? Siapa teman-teman? Coba tebak. A. Seorang anak perempuan bila bersama dengan muasibnya. B. Istri bila tidak bersama dengan para pewaris. C. 2 orang perempuan atau anak perempuan. D. 1 orang perempuan. E. Ibu jika bersama dengan anak. Apa teman-teman? Ya, kita telusuri satu persatu ya. Seorang anak perempuan bila bersama-sama dengan muasibnya. Nah, ini disebut kalau 1 anak perempuan, yang ini ya, kita telusuri. 1 anak perempuan ini mendapatkan 1/3 ya. 1/3 teman-teman ya, dapat 1/3. Kalau 2 orang anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Kalau seorang anak perempuan
dan itu bersama dengan muasib atau anak laki-laki yang asobah, itu dia nggak dapat 1/3 atau 2/3, tapi dia menjadi asobah bersama dengan anak laki-lakinya. Ini kalau nggak salah disebut asobah ma'al khair, asobah bil khair, sorry. Nah, terus yang B, ini istri bila mewarisi tidak bersama dengan para pewaris. Nah, benar teman-teman ya. Kalau istri bersama, ini kan tidak bersama ya. Kalau istri bersama dengan para pewaris itu mendapatkan 1/8, tapi berhubung ini tidak, maka dia mendapatkan 1/4. Jadi jawabannya adalah B. Kalau ibu itu mendapatkan 1/6 teman-teman ya. Kalau bersama anak itu 1/6. Tapi kalau tidak bersama anak itu 1/3. Oke teman-teman ya. Terus nomor 31. Awalnya Khawarij adalah pengikut sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, akhirnya meninggalkan karena A. bosan dengan Ali, B. kecewa dengan arbitrase, C. ingin mendirikan kelompok sendiri, D. Ali tidak mau diangkat sebagai khalifah, E. Ali bersengkol dengan Muawiyah. Apa teman-teman? Ya, pokoknya dalam sejarah ini antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah itu terjadi suatu momen, ada istilah arbitrase atau tahkim. Itu apa? Mengambil hukum ya dari kesepakatan ya. Jadi Khawarij itu kecewa dengan arbitrase, menganggap bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu mengambil hukum selain dari Al-Qur'an atau anjuran Allah, sehingga dianggap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah adalah kafir. Jadi jawabannya adalah B, kecewa dengan arbitrase ya teman-teman, seperti itu. Nomor 32. Dalam lapangan ketatanegaraan, Khawarij memiliki paham yang bersifat A. Autokrasi, B. Monarki, C. Demokrasi, D. Presidensil ini mungkin ya, presidensi apa ini ya, presidensil, E. Parlementer. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jadi kalau sisi positifnya Khawarij itu dikenal dengan asas demokratisnya teman-teman. Jadi siapa yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang terbaik, nggak harus dari kalangan orang kafir Quraisy, orang yang keturunan Quraisy. Jadi boleh siapapun, yang penting terbaik, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, demokrasi. Nomor 33. Pernikahan dilaksanakan oleh Fajri, tidak dihadiri oleh petugas pencatat nikah atau penghulu. Akan tetapi pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya. Hukum pernikahan Fajri adalah A. sah selama ada 2 orang saksi. B. tidak sah karena akadnya tidak sah. C. sah karena sudah ada mahar. D. tidak sah karena tidak tercatat di KUA. E. sah karena pencatatan nikah bukan rukun nikah. Nah, ini alasannya teman-teman ya, alasannya. A. sah karena selama ada 2 orang saksi. Ya sah memang, tapi ini cuma ada 2 orang saksi, maharnya gimana? Akadnya gimana? Berarti ini salah, bukan A ya. B. tidak sah karena akadnya tidak sah. Ya iya, kalau akadnya tidak sah, ya enggak, ini kan penghulu, itu hanya sebatas pencatat nikah ini hanya sebatas regulasi di Indonesia. Kalau syarat syariat itu enggak harus ke pencatat nikah ya. C. sah karena sudah ada mahar, ya maharnya ada tapi belum tentu saksinya ada. D. tidak sah karena tidak tercatat di KUA, enggak ngaruh ya, KUA itu hanya sebatas hukum positif Indonesia. E. sah karena pencatat nikah bukan rukun nikah. Nah betul sekali, jawabannya seperti E, karena pencatat nikah itu bukan rukun nikah. 34. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki. Tata cara pelaksanaannya harus dilengkapi dengan khutbah. Perbedaan khutbah Jumat dengan dakwah yaitu, bentar lagi teman-teman ya. Ini kemarin kan katanya saya suruh pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ya ini pelan sekali. Perbedaannya apa? A. Khutbah Jumat bisa dilakukan kapan saja, sedangkan dakwah dilakukan pada hari Jumat setelah masuk zuhur. Ya enggak? Balik teman-teman, ini bukan ya. B. Khutbah Jumat, salah. Khutbah Jumat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ya enggak? Oh salah, ini jelas salah. Masa khutbah sebelum sholat Jumat? C. Khutbah Jumat dapat dilaksanakan kapan saja. Ya enggak? Memang tiap hari khutbah Jumat, salah ini. D. Dalam khutbah Jumat tidak ada syarat rukun. Ada nggak syarat rukunnya? Ada teman-teman, seperti wasiat bertakwa ya, dan seterusnya. E. Khutbah Jumat dilakukan pada hari Jumat setelah masuk waktu zuhur, sedangkan dakwah dapat dilakukan kapan saja. Jadi jawabannya apa?
Ya, jelas jawabannya adalah E ya. Jawabannya E, yaitu khutbah Jumat dilakukan pada hari Jumat setelah waktu zuhur, sedangkan dakwah dilakukan kapan saja. Selanjutnya, falsafah Maulimo nomor 35, ajaran dari salah satu wali 9. Siapakah dia? A. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Muria, Gunung Jati. Siapa teman-teman? Ya, Maulimo itu ajarannya limo. Jadi lima yang dihindari. Itu apa? Main, madon, madat, maling, mendem. Main itu judi, madon itu zina, ya. Madat itu mendem, seperti bukan mendem ya. Apa tuh ya? Ngisep-ngisep gitu ya. Kalau sekarang narkoba gitu ya. Maling itu ya mencuri, mendem itu minum. Itu karena ajarannya siapa? Sunan Ampel di Surabaya, Ampel Dentan, teman-teman ya. 36. Kerajaan Islam pada masa pertengahan didirikan oleh sekelompok berasal dari para budak, adalah dinasti. Nah, ini yang mendirikan dinasti siapa? Ya, siapa teman-teman? Siapa? A, coba kita telusuri. A, Ayyubiyah. Apakah betul? Salah, teman-teman ya. Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Turk Utsmani ya, atau Ottoman ini didirikan oleh Osman B ya. Kalau Safawi ini didirikan oleh seorang tokoh tasawuf, yaitu Safiuddin. Kalau Mughal ini didirikan oleh Bahiruddin Muhammad Babur di India. Ini di Persia, ini di Mesir, di Turki, di Persia atau Iran, Mughal di India. Mamalik, nah ini Mamalik itu artinya mamluk atau mamalik, milik. Jadi orang yang dimiliki. Ini adalah sekelompok budak-budak yang dibebaskan. Jadi ceritanya itu adalah Mamalik ini sebenarnya adalah pasukannya yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk berperang. Nah, berhubung kekuatannya semakin kuat, akhirnya beliau malah Mamalik ini meruntuhkan dinasti Ayyubiyah dan muncullah dinasti Mamluk atau Mamalik. Nomor 37. Jika aliran Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, maka Murji'ah berpendapat bahwa orang berdosa besar hukumnya adalah apa, teman-teman? Ya, Khawarij itu menganggap orang yang berdosa besar itu halal dibunuh, kafir, dan masuk neraka. Nah, ini ada lawannya, itu Murji'ah. Murji'ah itu beranggapan A, mukmin sepanjang dia mengucapkan kalimat syahadat, B, musyrik dan berada di neraka, C, fasik, D, munafik, E, berada di antara keduanya. Ya, teman-teman, kita ketahui selain ini kan ada Murji'ah, ada Khawarij, ada juga Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah yang ini ya, berada di antara keduanya. Munafik, fasik, musyrik. Nah, kalau Murji'ah itu yang A, mukmin sepanjang ia mengucap 2 kalimat syahadat. Karena sebuah maksiat itu tidak mengurangi kadar keimanan. Iman itu rigid ya, tetap iman. Nah, jadi jawabannya adalah A. Terus 38, dalam istilah Inggrisnya faham Qadariyah ia dikenal dengan istilah A, free will and free art, B, free will and free man, C, free will and free act, D, fatalism atau predestination, E, fateful. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah free will and free act, teman-teman. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Aliran Qadariyah ini yang menganggap bahwasanya Tuhan atau Allah itu tidak berperan dalam kejadian sebuah manusia. Peran manusia. Jadi sepenuhnya peran manusia itu lebih, pokoknya totalitas peran manusia gitu ya. Kalau fatalism ini Jabariyah. Jadi Allah lah yang menentukan segalanya. Manusia tinggal menunggu gitu ya. Nah, ini dua aliran yang berbeda. Berarti jawabannya adalah C, free will and free act. Nomor 39. Di masa sahabat Ali bin Abi Thalib ditemukan kesalahan dalam penulisan Al-Quran. Untuk memperbaikinya, sahabat Ali menunjuk sahabat menulis ilmu nahwu. Ilmu nahwu siapa, teman-teman? Abdurrahman bin Auf, Tolha, Aisyah, Abu Aswad Ad-Dauli, Zubair bin Awam. Ini disebut dengan ya mungkin penemu ilmu nahwu, teman-teman ya. Yaitu siapa? Ya, jawabannya adalah D, Abu Aswad Ad-Dauli. Nomor 40. Pemimpin bangsa Mongol yang menghancurkan Abbasiyah adalah A, Tugrul Bek, B, Hulagukan, C, Tuzun, D, Ahmad bin Buwaihi mungkin ini ya, Al-Uzza. Jawabannya siapa, teman-teman? Ya, jawabannya B, Hulagukan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam iman dan Islam sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah SAW. Wallahu
a'lam. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Silahkan bila konten ini bermanfaat, di like ya, di share ke yang lain, dan jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga saya minta doanya agar Allah senantiasa menjaga kesehatan dan keimanan kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.